Kali ini kita mau membahas tentang Nissan Serena tahun 2010 tipe AWS transmisi matic ya. Jadi pertama Nissan Serena keluar ini dia pada tahun 1999 dan masuk ke Indonesianya dia pada tahun 2004 itu bertipe HWS. Jadi gak usah banyak basa-basi karena saya nggak terlalu ngejelasin secara detailnya, jadi langsung aja kita masuk ke bagian eksteriornya. Sebenarnya saya buat video ini bukan untuk membahas atau nge-review. Saya tujuan membuat video ini hanya untuk misalnya ada teman-teman atau saudara kalian lah gitu ya yang belum tahu Nissan Serena itu kayak mana dalamnya luarnya. Jadi saya buat video ini tujuannya hanya untuk menunjukkan, misalnya ada kawan atau saudara-saudara kalian yang belum tahu, jadi tonton aja video ini sampai habis. Dan saya bakal ngasih tahu gimana kekurangannya, gimana kelebihannya. Mobil Nissan Serena ini bentuknya kotak gitu ya, kotak, dan nggak semua orang suka mobil yang betul-betul kotak gitu ya, karena sebenarnya kalau di tahun 2010 ini mungkin nggak terlalu cocok kalau mobil terlalu kotak, tapi kalau dia diciptakan di tahun 90-an kan masih banyak mobil yang kotak-kotak, jadi mungkin cocoknya di tahun 90-an buat kotak-kotak gitu ya. Tapi kalau misalnya ada ucapan saya yang salah, tinggal kalian komentar aja gimana saya salah gitu ya. Nah sekarang untuk spionnya dia udah otomatis dari track, dan ini juga dilengkapi dengan lampu sen juga gitu ya, sama macam di depan dia, jadi lampu sennya itu ada dua, untuk yang di depan sama yang di samping juga ada. Untuk velgnya dia ring 15, bannya ukuran 195 per 65. Untuk pintu belakangnya dia udah main sorong gini ya, sorong. Tapi kalau yang sebelah kiri dia pintu belakangnya otomatis, nanti kita bakal saya tunjukin gitu ya. Sekarang lanjut ke bagian belakang. Suspensinya, kalau suspensi belakang ini dia kalau lebih dari 5 orang dia terlalu lembut gitu ya, tapi kalau misalnya pas gitu untuk 5 orang ya enak gitu, nyaman gitu dibawanya. Tapi kalau misalnya lebih dari 5 orang dia shocknya itu terlalu lembut gitu. Sekarang kita bahas ke bagian belakang. Kita lanjut ke bagian bagasinya. Untuk desain bagasinya ini dia berdesain persegi panjang, dan dia sudah dilengkapi dengan kamera belakang untuk kamera mundur ya. Ada juga spoilernya. Untuk untuk bumper belakangnya dia sudah dilengkapi dengan sensor parking ya, dan dia kalau kita buka bagasinya ini semua ikut. Jadi bagasinya itu panjang gitu dari atas sampai bawah ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian eksterior bagian kiri. Eksterior bagian kiri, nah sebenarnya sama aja sama kayak yang sebelah kanan, cuman bedanya hanya di sini dia kalau yang di sebelah kiri dia ada tangkinya, dan pintunya kalau di bagian yang sini dia dilengkapi dengan close buttonnya otomatis. Di sini ada tombolnya, Sekarang coba kita tutup ya. Tutup sendiri. Kalau yang di sebelah sana ya kita itu nutupnya manual gitu ya. Nah sekarang kita lanjut bahas ke bagian mesinnya. Jadi mesin berkode QR20 ini dia mempunyai cc 2000 cc, 4 silinder, 16 katup, dan mempunyai daya 152 PS, dan untuk torsinya dia sekitar 200 Nm per 4000 rpm. Dan mesin Nissan X-Trail yang berkode T30 per mesin 2000 cc.
per 1 liter itu kalau dalam kota 5 sampai 7 km. Untuk luar kota 1 liternya 7 sampai 8 km. Untuk interiornya dia lumayan mewah, kalian bisa lihat. Untuk apa namanya, untuk dalam bagian pintu dalamnya dia ada kayu-kayunya dan ini dilapis dengan kain gitu ya. Dan di sini untuk tombol-tombolnya, sini tombol untuk spion, sini untuk ngatur spion, ini tombol untuk nge-retract-nya, bisa lipat, bisa buka, udah otomatis ya. Kalau di sini ini untuk buka pintunya, kalian bisa lihat tuh. Oke, dan buka dan tutupnya juga bisa dari sini. Oke. Tapi kalau pintu yang bagian sini dia manual ya. Nah sekarang untuk bagian yang agak lucunya di bagian sini nih, dia seperti L300 ya, main ke bawah gitu ya. Kalau untuk setirnya sudah dilengkapi dengan airbag dan ada logo Nissan-nya timbul gitu ya, dan warna chrome. Untuk panel-panel AC-nya dia bulat-bulat dan dia sudah dilengkapi dengan auto. Tuh auto di sini untuk lampu hazardnya, sini untuk nyetel suhu, sini untuk nyetel anginnya kemana gitu ya. Sini untuk rokok dan di sini juga banyak untuk apa namanya letak untuk minum gitu ya. Ini untuk minum tuh. Sini ada asbak, sini ada tempat untuk narok misalnya untuk karcis parkir atau apa gitu ya. Nih, nah kalau yang bagian ini dia bisa kita lipat gitu ya, kita corong ke bawah tuh. Simple sih, ini untuk minum juga. Sebenarnya mobil ini banyak juga tempat apa namanya, tempat minum. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian sana, bagian samping kiri. Oke. Depan, interior depan bagian samping supir ya, penumpang bagian depan. Untuk penumpang bagian depan dia juga dilengkapi dengan kayu-kayu seperti yang gitu ya. Dan ini dilengkapi dengan airbagnya, ada airbag, berarti airbagnya kedua. Dan sini untuk tempat narok barang ya. Oke, sekarang lanjut ke bagian belakang, ke bagian belakangnya. Untuk bagian belakangnya dia dilengkapi dengan TV. Di sini ada tombol untuk tutup pintu yang saya tunjukin tadi, dan di sini ada meja untuk makan, dan ini untuk letak aqua atau minumnya gitu ya. Dan hebatnya kursi ini bisa diputar. Oke, kita coba. Bisa diputar, bisa lihat ke belakang tanpa kepala kita yang melihat ke belakang gitu ya. Dan ini kebetulan kursi belakangnya dia dilipat gitu ya. Dan Nissan Sirena ini dilengkapi dengan jendelanya. Tuh kalian bisa lihat jendela. Di sini juga ada jendela. Dan bagian sininya juga bisa diputar seperti bagian sini ya. Bagian paling belakang Nissan Sirena. Sebenarnya ini 3 baris, cuman ini lagi dilipat. Dan Nissan Sirena ini dilengkapi dengan jendela. Ini jendela, ini bagian sini ada jendela, di sini juga jendela. Di bagian pintu yang belakang bagian tengah juga ada jendelanya kanan kiri. Di bagasinya juga ada jendela kanan kiri ya. Jadi mobil ini sebenarnya cocok lah untuk keluarga, tapi entah kenapa peminatnya kurang. Orang lebih pilih merek Toyota gitu ya. Kelebihan dan kekurangannya, ini yang sependapat saya. Untuk kelebihannya itu dia
akselerasinya dia lumayan bagus, torsinya, tenaganya gitulah ya. Terus Nissan Serena dia mempunyai transmisi manual dan untuk spare part dia bisa sama seperti Nissan X-Trail. Dan untuk 7 orang penumpang dewasa dia mampu, dan di dalamnya itu masih lembut gitu ya. Nah, untuk kekurangannya dia boros, habis itu mungkin spare partnya agak mahal atau agak susah dicari gitu ya. Untuk kekurangannya menurut saya sih bodinya, desainnya terlalu kotak gitu ya, terlalu kotak. Habis itu mungkin karena desainnya jadi peminatnya kurang banyak lah gitu ya, karena nggak semua orang suka yang kotak-kotak. Tapi kalau kalian mencari kenyamanan untuk mobilnya, kalau saya rekomendasi mobil ini gitu ya, karena mobil ini harganya nggak terlalu mahal, desainnya mewah. Habis itu untuk penumpang banyak dia cocok, tenaganya enak, dan minyaknya agak boros lah gitu ya, karena 1 liter cuma sampai 5-7 kilo dalam kota. Untuk luar kota 7-8 kilo. Video saya, jangan lupa subscribe, like, dan share. Apabila saya ada salah, tinggal kalian komen, dan jika kalian suka kalian like, dan jika kalian tidak suka kalian dislike. Dukung terus channel saya dan tunggu video berikutnya.